Shalom. Kali ini kita akan lihat satu kisah di kitab 2 Raja-Raja, pasal yang keempat, ayat 8 sampai dengan 37. Judulnya Perempuan Sunem dengan Anaknya. Saya bacakannya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, 'Panggillah perempuan Sunem itu.' Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, 'Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?' Jawab perempuan itu, 'Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku.' Kemudian berkatalah Elisa, 'Apakah yang dapat kuperbuat baginya?' Jawab Gehazi, 'Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua.' Lalu berkatalah Elisa, 'Panggillah dia.' Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, 'Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki.' Tetapi jawab perempuan itu, 'Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini.' Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, 'Aduh kepalaku, kepalaku.' Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, 'Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya.' Angkatlah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, 'Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang.' Berkatalah suaminya, 'Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat.' Jawab perempuan itu, 'Jangan khawatir.' Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, 'Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu.' Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, 'Lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, Selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu?' Jawab perempuan itu, 'Selamat.' Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia, lalu berkatalah abdi Allah, 'Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku.' Lalu berkatalah perempuan itu, 'Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku?
Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnya lah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan, lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu itu. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Nah, kalau kita pelajari ya kisah ini menarik ya. Karena Elisa ini adalah murid dari Elia. Dan kisah ini mirip dengan Elia ketika pada masa kelaparan Tuhan menyuruh dia pergi ke Sarfat. Ya, di situ ada seorang janda yang Tuhan pakai untuk memberi makan Elia. Ya, kita bisa lihat itu di 1 Raja-Raja. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ini kisahnya nih ya. Elia dan janda di Sarfat ini ya. Tuhan bilang, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memberitakan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya. Jadi kisahnya ini mirip. Ya. Kalau Elia dipelihara Tuhan ketika masa kelaparan lewat seorang janda di Sarfat, maka Elisa ya di 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 nih. Nah, kalau ini kisahnya dia ini bukan masa kelaparan ya, tapi dia datang di situ ke Sunem, lalu ada seorang perempuan kaya ya. Ini bukan janda ya. Kalau yang Elia itu janda miskin, punya anak laki-laki 1 ya. Kalau ini perempuan kaya, suaminya sudah tua, tidak punya anak ya. Lalu kalau di kisah mengenai Elia, ketika dia bertemu dengan janda yang miskin itu, Elia tuh bilang sama janda tersebut ya, berilah aku minum, itu yang pertama. Kemudian ketika sudah diberikan ini ya, ya di ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Jadi kalau ini kisahnya si Nabi Elia ini minta sama si janda tersebut. Tapi kalau kisah mengenai Elisa,
ya. Ini perempuan Sunemnya yang traktir makan, ajak dia makan ya di rumahnya. Jadi kalau kita baca Alkitab terus kita bandingkan, ini menarik sekali ya. Jadi ada kisah yang mirip ya. Jadi kalau di sini perempuannya ini kaya, lalu dia mengundang Elisa makan di rumahnya. Dan setiap datang selalu singgah ke situ untuk makan. Lalu di ayat 9 ya, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus ya. Jadi ini perempuan Sunem ini udah ngelihat, waktu lagi makan, ngobrol, dia lihat, wah ini abdi Allah yang kudus ya. Lalu dia punya inisiatif. Ini cerdik ya. Saudara, ini pelajaran yang bagus sekali ya. Dia bilang begini di ayat 10, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil, maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ini di Perjanjian Baru Tuhan bilang begini ya, barang siapa menyambut seorang nabi, ia akan menerima upah seorang nabi ya. Barang siapa memberikan secangkir air saja kepada kamu, oleh karena kamu adalah muridku, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ini satu hal yang perlu kita ingat ya. Kalau kita melayani Tuhan, kita memberi apa yang kita tahu ini perlu dalam pelayanan, dengan tulus hati kita lakukan, kita tidak akan pernah kehilangan upahnya. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Itu perlu kita ingat baik-baik ya. Kalau kita baca kisah orang Israel waktu di Mesir, ketika ada perintah untuk membuang ya semua bayi laki-laki yang lahir, maka ya kita lihat, saya tunjukkan ayatnya di sini ya. Ada orang-orang Mesir ya, bidan orang Mesir yang menolong perempuan Ibrani ya. Nih di Keluaran 1 ya, ayat 15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua katanya. Apa dibilang di sini? Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah, ya, dan tidak melakukan seperti yang diperintahkan Raja Mesir kepada mereka, ya. Terus katakan apa lagi nih ya? Jadi ditolong begitu ya. Bidan-bidan ini takut akan Tuhan begitu. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat, sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Lalu ayat 20 perhatikan di sini ya. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Ini satu prinsip ya. Ya. Karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Jadi ada satu prinsip di sini ya, kalau kita berbuat baik ya, lebih spesifik kita seperti Tuhan Yesus bilang, kalau kamu memberi secangkir air saja kepada salah seorang oleh karena ia muridku, oleh karena ia hambaku, kamu tidak akan kehilangan upahnya. Ya. Itu prinsip ya. Jadi ketika perempuan Sunem ini, dia tahu bahwa ini abdi Allah yang kudus, lalu dia treat dengan baik ya. Bahkan dia sediakan kamar, sehingga kalau Elisa datang ke Sunem, dia nggak perlu cari penginapan lagi, dia tinggal di situ. Nah, lalu lihat akibatnya apa nih di ayat 11. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Ya.
Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Jadi, ceritanya begini, Elisa ini ketika dia dilayani dengan baik, ya, dijamu, kemudian dia diberi kamar, ya, eee, kamar kecil berdinding batu, ya, di atas, ya, kayak attic room mungkin begitu, ya. Eee, Dia tahu bahwa dia sudah dilayani dengan begitu baik, pasti ada hal yang harusnya dia bisa buat, ya. Dia tanya, ini kan orang kaya, ya, jadi, ya, dia nggak butuh uang gitu, ya. Maksudnya, ya, dia cukuplah gitu. Nah, makanya dia tanya di sini, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu?" Ya. Mungkin bukan soal uang, tapi dia bilang, "Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Karena Elisa ini rupanya punya koneksi yang baik, ya, dengan raja, dengan kepala tentara. Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Jadi nggak perlulah, ya, dia bilang dia lakukan dengan sukacita saja. Lalu Elisa pikir, "Apalagi ya? Masa saya tinggal gratis sih begini?" Kira-kira kayak begitulah. Lalu dia tanya sama Gehazi bujangnya. Lalu Gehazi bilang, kelihatannya gini ya, dia tuh gak punya anak dan suaminya sudah tua. Ah, ini rupanya satu satu hal yang perempuan Sunem ini nggak berani nyatakan lagi. Ya mungkin dia secara wajar biasanya kalau orang menikah ya pasti ingin punya keturunan ya, kecuali ada pertimbangan tertentu. Nah, tapi karena suaminya sudah tua, jadi barangkali dia sudah kubur keinginan itu ya. Dia sudah nggak pengen lagi. Nah, tapi begitu Giazi bilang kelihatannya dia pengen punya anak. Lalu Elisa bilang di ayat 15, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Wah, ini keren nih. Saudara lihat ya, jadi hamba Tuhan gitu, begitu dekat sama Tuhan dan dia bisa ngomong seperti ini, luar biasa. Tapi perempuan ini juga mungkin karena dia sudah kubur keinginan itu ya. Jadi dia bilang, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Ya, jadi dia nggak mau kecewa mungkin ya, barangkali dia sudah sekian lama berharap punya anak, tapi nggak punya anak juga, akhirnya dia nggak berani lagi berharap banyak. Lalu ayat 17, mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Ya. Jadi ini salah satu reward ya yang dia terima. Ya. Saudara tahu ya di Mazmur 37 ayat 4 ya, Daud pernah bilang begini. Ini ayat terkenal, saya juga mungkin sering bagikan karena ayat ini juga berkesan buat saya ya. Ayat 3 dan ayat 4, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, kalau kita hubungkan ayat ini dengan apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini, maka kita akan melihat korelasinya ya. Kita akan melihat bahwa si perempuan Sunem ini di 2 Raja-Raja pasal 4 ini ya, dia bilang sama suaminya, dia senang undang Elisa ini datang ke rumahnya untuk makan. Lalu dia bilang begini, wah ini abdi Allah nih, hamba Tuhan ini yang orang yang benar nih. Ayo kita buat kamar ya, kecil dinding batu, ya biar dia nyaman di sini. Jadi perempuan ini lakukan dengan sukacita. Ada rasa senang kalau Elisa itu datang karena ini hamba Tuhan. Mungkin dia cerita banyak, dia bisa berdoa dan sebagainya. Dan itu menunjukkan salah satu sikap bahwa perempuan Sunem ini bergembira gitu ya ketika Elisa yang adalah abdi Allah itu datang ya. Dan akhirnya secret petition-nya, keinginan yang sudah tersembunyi itu diberikan. Nah, ketika dia punya anak, ini pelajarannya menarik juga ya, saudara lihat ya. Ketika dia sudah punya anak ya,
eh, ayat 18 ya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnya pintu dan pergi sehingga anak itu saja dalam kamar. Kemudian kalau kita baca lebih lanjut, dia pergi kepada Elisa. Nah, waktu dia ketemu Elisa, dari jauh ditanya, "Gimana kabarnya?" Ya, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "All is well," ya. Semuanya baik, selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya lah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Nah, lihat ini kalimat berikutnya. Saya selalu tersentuh ya kalau baca kalimat ini. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Ya. Jadi Elisha ini begitu dekat kepada Tuhan, dia tahu banyak hal, tapi yang ini Tuhan gak ngomong. Lalu lihat kalimat berikutnya. Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Nah, saudara, ini pelajaran yang sangat penting ya. Perempuan Sodom ini mau bilang gini, "Aku kan gak minta anak. Ya, kan yang kasihkan Tuhan ya lewat perkataanmu. Waktu engkau bilang bahwa tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki ya, maka aku kan sudah bilang jangan berdusta ya. Nah, ketika akhirnya betul punya anak laki-laki seperti yang Elisa katakan, perempuan ini mau bilang begini, kalau sudah beri janganlah diambil lagi ya. Untuk apa gitu? Jangan aku diberi harapan kosong. Dan akibatnya kalau saudara baca lebih lanjut lagi, akhirnya memang anaknya dibangkitkan ya. Ada yang bilang bahwa ini jadi salah satu nabi di perjanjian lama. Nah, yang menarik begini saudara, kadang-kadang ya kita orang-orang Kristen ya suka mengutip perkataan Ayub ya. Ketika dia mengalami mujizat, lihat di sini ya. Ketika dia mengalami banyak hal ya, mengalami musibah ya, anak-anaknya yang laki dan perempuan kemudian kena ada angin ribut, rumah tempat mereka sedang berkumpul itu roboh sehingga semuanya mati ya. Maka reaksi Ayub di Ayub 1 ayat 20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya ya, apa dia bilang di sini? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Nah, ini kalimat ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, ini seringkali ya disebut ya. Jadi, oh Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini perkataan yang Ayub ucapkan tanpa pengertian. Ya. Memang ayat 22 berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut ya. Tapi jangan lupa, di Ayub 42 ya, pada akhirnya Ayub ini mengakui satu kalimat yang dia katakan ya. Dia bilang begini di ayat 5, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Jadi Ayub tuh berpikir Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Padahal bukan Tuhan yang mengambil. Kalau kita baca kan itu pekerjaan iblis. Memang dalam izin Tuhan. Tapi kenapa itu terjadi? Karena Ayub hidup dalam ketakutan. Ayub ini sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dikatakan dia
orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tapi ada kekurangan dia. Ya, apa kekurangan dia? Kalau kita baca di Ayub pasal 3, dia ini hidup dalam ketakutan. Jadi saudara, ini bisa terjadi loh ya, orang sungguh-sungguh setia, taat, tapi dia hidup dalam ketakutan di sini. Ayub 3 ayat 25 ya. Nih. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku ya. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Pengertian dia, pengenalan dia akan Tuhan itu tidak tepatnya. Dan dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya. Bukan Tuhan yang mengambil. Ya. Perempuan Sunem ini menarik sekali. Dia bisa bilang, jangan aku diberi harapan hampa. Kalau sudah kasih anak, ya jangan diambil dong, beri jaminan. Kira-kira kayak begitu. Itu sebabnya ya ketika akhirnya perempuan Sunem ini ketemu dengan Elisa, ya dia bilang apa di sini? Ya ini kalimat yang bagus sekali. Nah, saya suka merenungkan ini ya. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki? Ya, bukan katalah ku katakan jangan aku diberi harapan kosong. Artinya jangan dong, udah beri sudah diambil lagi. Beri garansi. Nah, saudara perlu kenal Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang adalah kasih. God is love. Kalau dia beri, bukan dia yang mengambil. Ya, perlu kita ingat. Perkataan Ayub itu diucapkan karena dia belum kenal Tuhan seperti yang seharusnya. Kita pelajari yang mengambil anak-anak Ayub itu, yang menyebabkan malapetaka bukan Tuhan. Memang diizinkan Tuhan, tapi itu terjadi karena ada celah dalam kehidupan Ayub. Tapi kalau kita mau pegang firman Tuhan, dia Tuhan yang baik. Bukan nature-nya, dia beri, dia ambil lagi, mengaduk-aduk perasaan kita. Enggak seperti itu, saudara ya. Kita perlu belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baiknya. Dia setia. Nah, kembali ke kisah mengenai perempuan Sunem ini. Jadi mirip ya. Perempuan Sunem ini punya anak laki-laki. Ya. Sakit, meninggal, dibangkitkan. Waktu Elia tinggal di rumah janda di Sarfat, di 1 Raja pasal 17 ini, janda ini punya anak laki-laki. Ya, dikatakan di sini ayat 17 dari 1 Raja-Raja pasal 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakit itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Nah, kalau perempuan Sunem, dia datangi Elisa, ya, dia taruh anaknya itu di kamar Elisa. Tapi kalau perempuan, kalau janda ini di Sarfat, dia bilang begini, apa maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Ya. Ini kepahitan dia, saudara ya. Lalu Elia bilang, berikan anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas. Jadi kamarnya di atas juga, ini mirip dengan perempuan Sunem ya. Dan dibaringkan anaknya di tempat tidur, sama seperti itu juga ya. Lalu Elia berdoa, kalau saudara baca di sini ya. Dia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Dan dia berseru kepada Tuhan, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ya. Kalau ini mirip ya, kalau saudara baca di sini ya. Di baringan tempat tidur dia berseru kepada Tuhan, ya. Lalu dia mengunjurkan badannya di atas itu 3 kali. Artinya dia mengunjurkan sekali, kemudian dia bangun dulu, dia buat lagi kayak begitu ya. Sampai akhirnya anak ini bangkit ya. Dan setelah bangkit baru dibawa kepada ibunya yang janda itu, baru perempuannya dibilang, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah, saya suka renung, nah sekian lama Elia ada di situ, kamu ngapain aja? Kok kamu nggak mengakui bahwa ini dia hamba Tuhan ya? Kenapa mesti tunggu ada mujizat dulu baru kamu akui? Sementara perempuan Sunem ini waktu ketemu dengan Elisa pertama kali, dia udah bilang, wah ini abdi Allah yang kudus nih. Dan karena itu dia melayani dengan baik ya. Dan ketika akhirnya
anaknya yang sudah meninggal ini dibangkitkan kembali, ya, maka lihat reaksinya perempuan Sunem ini, ya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Aduh, ini kalau baca ini keren banget yang Tuhan ini, ya. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Ya. Hebat ini, ya, ini hamba Tuhan yang ya luar biasa, ya. Elisa, perempuan Sunem ini langsung sujud menyembah karena anaknya dibangkitkan. Saudara, apa yang kita bisa pelajari di sini, ya, dari kisah tentang perempuan Sunem dan juga janda di Sarfat? Tuhan bisa pakai siapa aja, ya. Tuhan bisa pakai janda di Sarfat yang sudah nggak punya apa-apa untuk memelihara Elia, dan kemudian dampaknya anaknya yang sakit juga disembuhkan. Tuhan juga bisa pakai perempuan Sunem yang kaya, ya, yang tadinya nggak punya anak, lalu anaknya sakit, meninggal, dibangkitkan. Ya. Kita melihat di sini dalam segala hal Tuhan kita selalu dapat diandalkan. Mari belajar percaya kepada Dia. Ya. Apakah posisi status kita saat ini seperti janda di Sarfat yang nggak punya apa-apa? Ayo coba belajar, dengar Tuhan, ikuti. Ya. Janda di Sarfat itu punya tepung sedikit, tapi dia sisihkan, dia turuti apa yang Elia katakan, lalu akibatnya tepung dan minyak tidak habis-habis. Ya. Kalau perempuan Sunem ini, dia kaya, ya. Lalu dia gunakan apa yang dia punya itu untuk bisa menjadi berkat bagi Elisa yang sedang dalam pekerjaan pelayanan. Ya. Kita baca juga Obadya di 1 Raja-Raja pasal 18, itu orang yang bekerja di istana raja, kepala istana. Ya. Dan dia juga orang yang sungguh-sungguh, dan Tuhan pakai dia juga. Ya. Jadi kita belajar di sini bahwa Tuhan kita selalu dapat diandalkan. Alkitab berkata, God is love, Allah adalah kasih. Dia nggak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena itu kita bisa berkata, God is good all the time. Amin.